Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, ketemu lagi kami saat ini tidak sendirian. Kami sedang bersama istri tercinta pagi ini. Assalamualaikum. Jadi insyaallah hari ini kami tetap akan bisa berbagi dan teman-teman semuanya tetap berada di rumah. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa nih kira-kira nih? Biar teman-teman di rumah, saudara-saudara semua bisa dapat ilmunya. Nah, jadi hari ini kita mau sedikit berdiskusi tentang yang semua manusia mengalaminya, yaitu jatuh cinta. Oh, menarik nih. Hari ini kita mau bahas tentang jatuh cinta. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan disimak sampai selesai. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya. Amin. Oke, apa nih pertanyaan nih untuk sekarang saya mau bertanya nih, kira-kira kenapa ya orang itu menikah? Pastinya itu sudah jadi ketentuan Allah ya, bahwa semua manusia itu berpasang-pasangnya. Tapi dalam perjalanan hidupnya mereka pasti kenapa bisa menikah, karena mereka mengalami satu perasaan, yaitu perasaan jatuh cinta itu. Nah, jadi sebuah pernikahan itu artinya diawali dengan jatuh cinta terlebih dahulu. Betul. Kemudian kenapa rumah tangga yang dijalani itu bisa menjadi rumah tangga yang dikatakan bahagia? Apakah karena sekedar jatuh cinta? Rumah tangga itu hanya dilabeli hanya jatuh cinta, itu mungkin hanya bukan ya, karena rumah tangga itu suatu proses yang sangat berat, panjang. Berarti bukan hanya sekedar jatuh cinta, tetapi membangun cinta itu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa nih perbedaan antara jatuh cinta dan bangun cinta? Karena sejauh ini kan yang sering kita dengar tuh cuma jatuh cinta, tapi jarang tuh kita mendengar bangun cinta. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara jatuh cinta dan membangun cinta? Coba dijelaskan sedikit. Asik sekali nih diskusi pada pagi ini sambil menunggu berbuka. Jadi jatuh cinta dan bangun cinta itu pasti berbeda. Kalau jatuh cinta semua orang bisa jadi kalau orang berumah tangga itu pastinya bukan hanya sekedar 1-2 hari memiliki perasaan cinta itu, tetapi setiap saat, setiap detik, bahkan setiap hidup yang dijalani oleh pasangan itu harus dibangun. Itu namanya cinta. Itu Mi. Tadi kan di awal disebutkan tuh bahwa jatuh cinta itu lebih mudah ketimbang bangun cinta, ya kan? Betul, yang jadi perhatian saya adalah kenapa jatuh cinta itu mudah? Karena ketika orang itu jatuh cinta, itu biasanya itu terlintas dalam pikirannya itu nafsu. Nah, jadi hanya sekedar suka awalnya, lalu mengaguminya, karena pada saat itu dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya, dan antara dia dan orang yang dicintainya itu sedang tuli dan buta terhadap pasangan masing-masing. Berbeda kalau nanti sudah menikah nih, kayak kita ini sudah lama menikah, semua itu terbuka. Ya, mau ngomong apa, kebiasaan pasangan itu ngapain, mulai dari sebelum tidur sama bangun tidur sampai setelah tidur, itu semua ketahuan semuanya. Jadi masanya jatuh cinta itu mudah. Jadi istilah singkatnya itu bahwa ketika sudah menikah itu semua keburukannya terlihat lah gitu ya. Tidak ada lagi yang tertutupi. Jadi butuh membangun cinta itu tadi berat sekali, karena setiap saat kita akan melihat aib pasangan masing-masing. Maka ketika tersingkap aib tersebut, bagaimana reaksi pasangan itu? Nah, itulah dikatakan kenapa menikah itu menjadi ibadah terlama, seperti itu ya. Iya, jadi seumur hidup sampai akhir hayat. Kemudian pertanyaannya adalah ketika kita
sedang marah, Hmm. apa yang harus kita lakukan terhadap pasangan kita? Saat kita sedang marah. Mm. Nah, jadi kan pastinya biasalah dalam hidup rumah tangga itu memiliki satu masalah itu gak bisa dipungkirin lagi. Betul. Ya, masalah ekonomi, masalah orang tua, masalah keluarga, bahkan masalah, mohon maaf nih, hubungan seks pun itu bisa jadi masalah bagi pasangan yang sudah menikah ini. Maka butuh yang namanya keterbukaan, butuh namanya komunikasi. Kerjasama itu penting. Nah, karena kalau ini tidak dalam membangun cinta tidak dibangun oleh rasa keterbukaan, ketika ada suatu masalah tidak bisa diselesaikan dengan baik, tidak bisa didudukkan dengan baik, nah ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Masalah akan terus bertambah sehingga berat dalam menjalani kehidupan itu sebagai pasangan suami istri. Itu yang mungkin yang bisa kita bagi sama teman-teman di rumah. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar 1-2 hari selesai, tetapi bagaimana permasalahan di rumah tangga itu menjadikan kita semakin cinta ya, semakin sayang terhadap pasangan itu. Jadi artinya ketika ada suatu masalah itu seharusnya menjadikan kita semakin dewasa seperti itu ya. Nah kemudian saya jadi teringat nih kata-kata teman dulu waktu kerja bahwa ketika kita sudah menikah, kata-kata I love you itu kalau sebelum pacaran mungkin I love you itu bisa diungkapkan setiap hari, I love you dan sebagainya. Tapi ketika menikah, kata I love you itu tidak lagi berbentuk kata-kata, tapi berwujud tindakan yang seperti itikat baik, memahami konflik, memahami sisi buruk pasangan, dan saling menerima apapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan juga kita membangun cinta yang dewasa. Seperti apa cinta yang dewasa? Yaitu yang tidak menyimpan unek-unek. Nah, jadi sebagai seorang pasangan suami istri itu pasti memiliki unek-unek masing-masing kan. Nah, jadi ketika kita membangun cinta yang dewasa, artinya kita harus berani mengungkapkan apapun itu, seperti yang tadi diungkapkan bahwa masalah keuangan, keluarga, atau mohon maaf yang masalah seksual tadi. Nah, itu harus diungkapkan sejelas-jelasnya gitu. Jadi jangan ada lagi yang ditutup-tutupi, karena di dalam rumah tangga itu sepertinya sangat tidak disarankan untuk ada menyimpan sifat egois. Benar nggak? Betul. Nah, jadi ketika ada keegoisan di dalam diri masing-masing antara suami atau istri itu, maka sebuah permasalahan itu akan berlarut-larut, ya kan? Nah, jadi ketika masalah itu dibiarkan, akhirnya yang ada timbulnya permusuhan, ya kan? Akhirnya suudzon sama pasangannya. Kemudian jadi yang cita-cita kita membangun keluarga yang seperti kata Rasulullah yang baitil jannati, mungkin hanya angan-angan, bahkan bisa berubah menjadi baiti fin. Ya, naudzubillah. Terakhir untuk teman-teman semuanya, yang kita tekankan pada kesempatan ini adalah komitmen ya. Betul. Komitmen sebuah pasangan suami istri itu penting. Ketika kita menghadapi suatu masalah kecil ataupun besar, mungkin yang paling harus kita ingat adalah komitmen awal ketika kita membangun itu, yaitu ketika memulai awal pernikahan. Nah, apa sih sebenarnya yang kita cari? Kita kan ketika akan menikah itu mencari teman hidup, bukan mencari musuh hidup. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mencari pasangan itu sebenarnya adalah yang kita cari adalah teman kita untuk hidup seumur hidup. Jadi bukan teman hidup bukan teman hidup yang sifatnya sementara ya, tapi adalah teman hidup untuk selama-lamanya. Dan mudah-mudahan bisa sampai ke surganya Allah. Nah, jadi sedikit terakhir mungkin, jadi kalau mencari teman hidup itu mungkin memang diawali dari jatuh cinta. Tapi setelah itu apa tugas kita selanjutnya? Tugas kita selanjutnya setelah jatuh cinta adalah membangun cinta. Nah, itu dia poinnya. Jadinya
Jadi kita sama-sama mendewasakan cinta sehingga masing-masing kita bisa saling mengoreksi, membangun, menghargai, saling tenggang rasa, dan yang paling penting adalah saling memahami kewajiban masing-masing sebagai seorang suami istri. Nah, jadi ingat kata-kata Syahrukan di film Kucu-Kucu Hotahe ya, Iya, apa yaitu kira-kira apa ya? mati satu kali, Iya benar, hidup satu kali, hidup satu kali, jatuh cinta satu kali, tapi jatuh cinta satu kali, bangun cinta harus berkali-kali. berkali-kali. Nah, mungkin Ya, untuk kesempatan hari ini kita sampai di sini aja dulu ya. Mungkin kita akan bikin part selanjutnya untuk yang bab tips tips membangun atau rumah tangga bagaimana yang harmonis. cara membangun rumah tangga yang harmonis. Ya. Ya, jangan lupa ya. Nah, buat Terus, teman-teman ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu tolong dukung channel ini dengan supaya bisa semakin berkembang Ya, dan membawa manfaat buat semuanya. Jadi teman-teman semuanya, ya, cukup sekian sambil menunggu berbuka. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman sekali lagi, sekiranya ada kata-kata yang salah atau kalimat yang kurang benar, kami di sini tidak ada maksud untuk menggurui atau sok-sok pintar di dalam berumah tangga, tapi hanya sedikit berbagi apa yang sekiranya biasanya apa sih yang menjadi konflik di dalam rumah tangga kita sendiri ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik kami berdua. Ya, dan sampai bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.